Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos, dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya seperti lampos.co, Lampung Pos ID, dan Sai 100fm.id, dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Widodo, kita akan memulai membahas trending topik yang pertama dari lampos.co. Pemirsa, trending topik di lampos.co diantaranya ratusan ribu liter minyak goreng ditemukan tersimpan di gudang panjang. Selanjutnya ada pipa penyalur air bersih Wais Pagasan jebol akibat banjir. Selanjutnya ada tangisan bocah korban sayatan ibu kandung kerap terdengar larut malam. Berikutnya ada dari Federasi Buruh di Lampung inginkan Permen nomor 2 tahun 2022 tak diresmikan. Dan yang selanjutnya ada pedagang bakso penghadang curanmon raih penghargaan, Mas Wid. Ya, ini yang menjadi sorotan tentang tangisan bocah korban sayatan ibu kandung, ini sangat miris sekali. Ya, ini sangat miris ya. Jadi ada bocah 10 tahun. Dia setiap hari disiksa oleh siapa? Oleh ibu kandungnya sendiri. Dia dipaksa bekerja, sudah 2 tahun, sejak 2 tahun silam, dia dipaksa bekerja sebagai juru parkir. Setiap hari dia wajib untuk memberikan uang kepada ibunya ini sebanyak 200.000, minimal 200.000. Dan jam 12 itu untuk sampai jam 12 siang dia harus memberikan 100.000. Jadi diberikan dalam 2 termin. Dari pagi sampai jam 12 100.000, dari jam 12 sampai sore 100.000. Kalau dia tidak bisa memenuhi target yang ditentukan ibunya tersebut, dia akan disiksa, ya digunting, ya disilet, ya pakai pisau. Dan anak ini selalu menangis, karena kan sekujur tubuhnya ya disilet, paha, tangan, segala macam. Setiap hari anak ini menangis, setiap malam anak ini menangis. Dan pada akhirnya didengar oleh pemilik kos dan warga sekitar, dan kemudian kasus ini dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Oke. Beruntung ada yang melaporkan, kalau tidak ini akan terus terjadi ya Mas Wid, dan alhamdulillah ini juga sudah ditangani ya. Oke, Mas Wid, kita beralih ke lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan di lampungpos.id diantaranya ada Presiden prediksi Nasdem jadi partai besar. Selanjutnya ada optimalkan aturan PPKM hadapi libur panjang. Berikutnya ratusan ribu liter minyak goreng kedapatan tersimpan di Panjang. Selanjutnya ada Menaker revisi regulasi JHT, dan yang terakhir Atletico Madrid berpeluang kembali ke jalur kemenangan. Ini lagi-lagi tentang minyak goreng, Mas Wid. Ya, kelangkaan minyak goreng, krisis minyak goreng ya. Dan di tengah kelangkaan itu ada ratusan ribu minyak goreng yang ditemukan di gudang Sinar Laut. Makanya headline kita hari ini, usut pemain minyak goreng. Satgas Pangan geledah gudang Sinar Laut. Jadi kemarin itu atas kerjasama antara Mabes Polri, Polda Lampung, dan Disperindak Lampung, itu melakukan sidak di Panjang, menemukan 32.000 dus minyak goreng, setara dengan sekitar 345.000 liter minyak goreng. Itu disimpan di gudang. Di tengah kelangkaan yang seperti ini, di tengah ibu-ibu, kaum ibu ini kesulitan mendapatkan minyak goreng, ternyata ada 345.000 liter yang ditahan atau ditimbun di gudang perusahaan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa ini kan hanya masalah administrasi, karena mereka mengaku membeli itu dengan harga 18.000. Kemudian kalaupun harus dijual ke pasar bebas, dia harus kan harga eceran tertinggi itu 14.000, dia akan rugi 4.000 per liter. Dan ini pada intinya mereka tidak mengakui bahwa itu penimbunan, dan kita tidak tahu nanti hasil pemeriksaannya seperti apa, sedang diselidiki juga oleh Polda, Mabes, dan Disperindak. Tetapi dari
sidak kemarin sudah diputuskan bahwa 345.000 liter minyak goreng ini harus segera disalurkan minimal hari ini. Ya. Bisa melalui Bulog, bisa juga melalui pemerintah kabupaten kota, 15 kabupaten kota di Lampung. Oke. Dan karena memang ini luar biasa besar ya, jumlahnya luar biasa besar, sementara ibu-ibu Kesulitan, kelangkaan, bahkan antri di mana-mana ya Mas. antri di mana-mana menimbulkan kerumunan, padahal ini kita kan di tengah pandemi. Oke. Semoga sidak-sidak tentang minyak goreng ini bukan cuma sekedar sidak, tapi ada sanksi seperti ini bisa disalurkan. Jadi ibu-ibu juga tidak kesulitan kembali gitu ya. Dan juga pedagang kecil tentunya Mas Wid. Oke Mas Wid, kita beralih ke informasi sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang dari sai100fm.id diantaranya yang pertama ada Reza Rahardian. Jadi penyanyi bawakan soundtrack Garis Waktu. Selanjutnya ada film biografi Elvis tayang tahun ini. Berikutnya ada live action Little Mermaid akan tayang 2023. Selanjutnya ada Stay tampil percaya diri lewat album younglove.com. Dan yang terakhir ada drama Korea yang siap guncang 2022. Ada Money Heist hingga Juvenile Justice. Ini sangat menarik sekali tentang aktor Indonesia Mas Wid, Reza Rahardian. Ya aktor serba bisa ya. Dia membintangi film Garis Waktu dan soundtracknya dia sendiri yang nyanyi. Diam dan terdiam. Kira-kira kisah lagu ini tentang manusia yang membutuhkan ruang dan waktu untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi, untuk merenung kembali. Karena introspeksi itu bisa kita berbicara dari hati dari dalam hati kita sendiri, bisa untuk introspeksi seperti apa sih yang sudah saya lakukan selama ini, dan semua itu butuh keheningan. Ya. Karena keheningan ini cara yang tepat untuk berbicara dari dalam hati kita sendiri. Dan memang film ini, soundtrack film ini diluncurkan kemarin ya, pas tanggal 22 bulan 2 tahun 22. Oke, Mas Wid, tentunya kita juga menanti juga film ini ya, karena sangat menarik karena aktornya sekaligus menyanyikan soundtrack filmnya. Oke Mas Wid, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, juga kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID, serta dengarkan Sai Radio dengan streaming di sai100fm.id. Dan Hasan selaku yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.